Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama melanjutkan kegiatan untuk bersama membaca Injil Tuhan. Dan kita akan merenungkannya bersama dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025. Untuk memulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih atas segala anugerah dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami umat-Mu manusia, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan di Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2025. Ya Tuhan, kiranya sertai kami dan lindungi kami, sehingga apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan benar-benar bisa menjadi teladan bagi kelangsungan hidup kami umat-Mu manusia di bumi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama membaca Injil Tuhan dari Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Marilah kita siapkan hati. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan dalam sukacita yang cukup. Karena yang namanya orang cukup itu adalah orang yang syukurnya tinggi. Kalau orang selalu merasa kurang, pasti hidupnya itu tidak tenang, karena selalu membanding-bandingkan apa yang dia punya. Misal, kita punya sesuatu barang, atau keluarga kita memiliki barang tapi nilainya lebih bagus. Kebetulan pada akhirnya kita akan berpikir, misal kita punya pikiran, kok punya dia lebih bagus, kok punya dia lebih keren, maka secara tidak langsung kita sudah tidak bersyukur. Pada kesempatan kali ini kita tadi telah bersama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas.
Di situ menjelaskan bahwa 4 sabda bahagia dan 4 sabda celaka memberikan kepada kita suatu pengajaran bahwa kondisi hidup kita di dunia sekarang ini, baik beruntung ataupun tidak beruntung, tidak menentukan masa depan kita. Jadi kalau misalkan sekarang lagi beruntung, belum tentu besok, minggu depan, tahun depan itu kita selalu beruntung. Bisa jadi kebalikannya, karena hidup itu selalu berputar seperti roda, tidak melulu selalu di atas. Hidup dan masa depan kita ditentukan oleh bagaimana kita menghidupi perjalanan dan kondisi hidup kita, lapar dan kenyang, sedih dan gembira, dibenci dan disenangi adalah gambar perjalanan kisah hidup manusiawi kita yang bersifat mudah berubah. Jadi nggak ada yang kekal yang namanya di dunia. Walaupun kayaknya sekarang senang, belum tentu besok senang terus. Jadi tidak heran, semua itu ada perbandingan dan semua ada kebalikan. Namun jangan salah, kesetiaan dan ketekunan kita dalam iman dan dalam mengikuti Kristus dalam situasi apapun, itulah yang akan menjadi buah baik bagi hidup kita kelak. Bayangkan, Tuhan itu, terutama Yesus ya, Yesus itu membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Saat itu orang semua bahagia. Yesus pun pasti senang karena Yesus sudah bisa memberi makan banyak orang. Tapi apakah saudara-saudari sekalian menyangka bahwa ternyata Yesus itu adalah wakil dan Tuhan sendiri yang mengutus dan siap menderita untuk umat kita manusia. Dia siap didera dan dia siap disiksa untuk menebus dosa umat manusia. Otomatis tidak serta-merta setiap hari bahagia, ternyata ada kalanya sedih juga. Iman membuat kita tidak kehilangan harapan, walaupun sekarang ini ngerasanya mungkin saudara-saudari sekalian berkekurangan, berduka cita, dibenci, bahkan terjepit oleh situasi yang tidak kondusif di dalam hidup. Kita kaya, kenyang, dan tertawa juga tidak boleh merasa diri aman. Jadi kalau misalkan hidup itu terasa sudah kaya, sudah tenang, sudah kenyang, jangan merasa itu aman. Dari itu semua, kadang kita jadi terlena karena gemerlapnya akan dapat menjauhkan diri kita dari Allah. Jadi kalau misalkan senang, kebanyakan dari kita akan lupa yang namanya mengucap syukur. Gak usah jauh-jauh deh. Kalau misalkan kita ketika marah kita cenderung untuk mengucapkan hal yang buruk kepada lawan bicara kita. Padahal jika kita sadari dengan penuh syukur, sebelum kita berbicara, kita juga bernafas. Saudara-saudari sekalian, apakah kalian sadar? Apakah saudara-saudari sekalian sadar bahwa bernapas adalah bentuk anugerah yang paling terlihat tanpa kita sadar, dan itu setiap hari kita lakukan. Dan pada akhirnya ketika kita lupa untuk mengucap syukur atas nafas kehidupan, kita otomatis menjauh dari Allah. Dalam kondisi apapun, kita tetap harus berani setia dan taat membina diri dalam mengikuti Yesus sampai paripurna. Berani untuk memutuskan hidup bahagia. Jadi ya, kalau hidup, kalau misalkan sedang susah ya dinikmati, ketika sedang senang ya dinikmati. Tapi ingat, jangan pernah membuat kita terlena sehingga kita menjauh dari kehidupan seperti yang Allah telah rencanakan. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau situasi kita yang buruk
dan berkekurangan tidak harus membuat kita mengalami masa depan yang buruk. Jadi bukan jaminan. Ketika kita sulit terus juga bukan berarti kita ini nggak punya masa depan. Masa lalu keluarga yang baik, berkecukupan dan penuh sukacita jangan sampai membuat kita yakin bahwa masa depan kita akan berjalan baik untuk selamanya. Kita harus siap menerima dan menjalani situasi apapun di tengah mata yang tetap terpaku kepada Yesus dan kehendak Bapa. Jadi perlu diingat bahwa permenungan pada hari ini adalah mengetuk hati kita untuk tetap bersyukur atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Jangan banyak mengeluh, karena sabda Tuhan pada hari ini telah mengajarkan kita kepada kehidupan yang lebih ke arah bersyukur dan dapat berbahagia. Demikian apa yang bisa saya bawakan. Semoga ini menjadi renungan singkat untuk kita sehingga kita dapat menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Untuk menutup kegiatan kita pada kesempatan hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Pada kesempatan kali ini kami telah belajar bahwa hidup yang berkecukupan, hidup yang penuh dengan rasa senang tidak berarti baik. Namun kesedihan dan keberhasilan yang kita dapatkan semata-mata hanya untuk menjalani hidup. Semoga apa yang kami baca, kami renungkan pada kesempatan kali ini bisa membuat hati kita semakin terketuk akan ajaran yang telah Yesus sendiri sampaikan melalui Injil pada hari ini. Semoga apa yang kita harapkan, doa-doa kita dapat terkabul sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.